4, 5, 6, 7, balik arah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus. Angkat kakinya, pergelangan kakinya diputar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arah balik tuh, 2, 4, 5, 6, 7, angkat, 1, tinggiin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, kaki putar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik arah, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that's it, good, naik, up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, that's good. Oke, bagus sekali. Ya, kakinya buka selebar bahu. Gitu ya, tangannya taruh samping badan kalau berdiri. Kalau teman-teman duduk, tangannya buka di atas paha. Mulai nafas perut, konsentrasi ya. Saya cek dulu. Terus ya. Mulai nafas perut. Oke. Sip. Iya, mangga. Oke. Kalau yang baru banget, nafas perut itu tarik lewat hidung, kembungin perutnya. Terus setelah penuh, buang lewat hidung lagi, kempesin perutnya ya. Tarik langsung, Bu. So, konsentrasi dulu, tenang, rileks. Rasakan sekitar tubuhnya. Teman-teman bakal ngerasain fokusnya makin dalam, sekitar tubuhnya semakin ada yang kayak ada padat-padat gitu ya. Makin tenang kitanya juga, maka saat itu kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Terusin nafas perutnya. Oke. Oke, siap. Fokus ya, fokus konsentrasi ya. Oke. Seperti tadi saya bilang di awal, hari ini kita fokusnya di pemadatan. Gitu ya, kita nggak nyerap-nyerap banyak-banyak, karena kemarin mungkin udah, dan yang banyak yang sudah kemarin itu harus dipadatin. Maka kita akan mainnya banyak di pemadatan. Maksimalkan, paksain, nggak akan lama kok latihannya. Ya. Jadi pasti bisa survive. Oke. Ya, kita mulai yang dengan standar, nafas perut, tarik, langsung buang, turun ke bawah, tarik lagi, buang lagi, 4 kali nafas perut, dilanjut dengan 4 kali nafas dada, mulai masing-masing. Ya, mulai masing-masing. Ya, tenang, fokus, relax, ambil kualitas, nafas perutnya dirasain banget, gitu. Usahain 2 nafas, 3 nafas udah kerasa kepadatan latihan-latihan sebelumnya. Kalau teman-teman ikutan yang latihan Selasa kemarin, yang ada transfernya sama Kang Diki, harusnya ada bedanya dong latihan ini. Sebelum dan sesudah transfer harusnya ada bedanya. Maka hadirkan dulu konsentrasi terbaiknya supaya ini bisa dimanfaatin terus. 4 kali nafas perut, disambung 4 kali nafas dada yang terbaik. Setelah itu, tangannya taruh samping badan.
Konsentrasi, fokus. Terus, Kang Irfan, terus. Yuk, yang lain. Terus, maksimalin ya. Yes, bagus. Yes. Ya. Setelah 4 kali nafas perut, 4 kali nafas dada, tangannya taruh samping badan, konsentrasi, rasain dulu seluruh tubuhnya, rasain 2 telapak tangannya. Terus ya, masih konsentrasi, fokus. Fokus, konsentrasi. Terus. Oke. Kalau sudah, tangannya taruh samping badan, konsentrasi banget. Kuda-kudanya rada rendah sedikit. Kita mulai yang 4 gerakan dasar ya, yang tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang atas, tarik, gabungin, tahan, buang depan. Ya, 2 kali seri yang terbaik, mulai masing-masing. Kalau yang terus ya, kalau yang udah hafal langsung ya, 4 nafas kali 2 gitu ya, 2 seri. Kalau yang belum sama sekali, belum pernah, maka teman-teman cuma gini doang, tarik di sini, tahan, buang ke depan. Sebaik mungkin, tarik lagi sini, tahan, buang ke depan. Gitu ya. Kalau yang belum hafal. Kalau yang sudah hafal, langsung. Cuma 2 kali seri. Ya, that's it, good. Yes, bagus. Dimaksimalin ya, dimaksimalkan. Maksimalkan. Padat-padatnya, maksimalin. Terus. Oh, bagus, 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 bagus. Terus. Terus. 2 kali seri, tangannya taruh samping badan. Kalau sudah, tangannya taruh samping badan, atau kalau teman-teman duduk, taruh di atas, paha terbuka. Rasain seluruh tubuhnya, dan 2 bola di telapak tangannya rasain. Oke, bagus. Ya, nice. Iya, terus. Wih, Kang Andri ada temennya, terus. Ya, rasain banget ya, yang di telapak tangan rasain, seluruh tubuh juga rasain. Seperti saya bilang, hari ini fokus di pemadatan. Langsung habis ini kita langsung masuk ke inti. Rada lama sedikit. Ya, nggak lama banget sih. Saya mintanya dimaksimalin ya. So, selesaiin dulu, yang belum selesaiin dulu. Oh, oke. Yes, bagus, nice. Oke, fokus, rasain seluruh tubuhnya.
Oke, gerakannya kita pakai yang sederhana banget. Ya, gerakannya simpel banget. Tarik ke sini, pas tahan, di sini pas buang, kepalkan tangannya, hadapin ke bawah, turun. Kuda-kudanya kalau kelihatan, jadi tarik, tahan, buang, ini set turun. Jinjit dikit ya, saat gitu. Kejangin dari pundak ke bawah, saat kejangin sampai napasnya habis banget. Ya. Ini di awal-awal kita bareng-bareng. Jadi mungkin teman-teman nanti napasnya harus ngikutin aba-aba gitu ya. Tapi nanti ada waktu di mana teman-teman dikasih waktu buat maksimalin di nafas masing-masing ya. Gerakannya simpel banget. Tarik, tahan, buang. Habis banget. Tarik lagi. Tahan, buang. Gitu ya. So, konsentrasi, fokus. Ingat nafas sampai habis, baru boleh tarik. Kita mulai bareng-bareng. 3, 2, tarik. Nafas dada. Tahan dulu. Buang. Pundak. Paha betis kejang. Habis. Kalau udah habis, tarik pelan-pelan. Tahan dulu. Buang. Kepala ke bawah. Pundak. Sisi-sisi tubuh. Paha betis. Habis. Habis banget. Tarik. Tahan. Pas turun. Punggungnya tetap lurus ya. 2. Jadi yang turun kuda-kudanya. Punggungnya tetap lurus. Tegak-tegak gitu. Habis, tarik. Tahan dulu. 2. Sampai habis banget. Tarik. Tahan dulu. 2. Kejangin. Paha betis. Pis. Tarik. Tahan dulu. 2. Bawah. Pundak. Samping-samping badan. Paha betis. Ya. Ya. Tarik. Lanjutin masing-masing. Ya. Jadi nafasnya bisa sesuai dengan nafas masing-masing. Kan udah kebayang ya. Makin lama makin bagus. Capeknya pasti. Ya, pasti dapat lah capeknya. Fokusin guys. Pastikan seluruh tubuhnya pas ke bawah, kejang. Terutama nih di apa nih? Sisi tubuh kadang-kadang kita lupa gitu. Sisi ke depan, ke perut gitu ya. So, fokus di situ dulu. Gerakannya cuma ini doang. Tapi nanti fokusnya ada yang beda-beda. Set. Fokus, yuk. Yang turun kuda-kudanya. Punggung tetap tegak. Pas ke bawah, rasain ada kepadatan energi di tangannya ini gitu. Kalau rada susah, tangannya boleh dibuka. Tapi bagusnya sih di kepala ya. Yang susah udah bisa, yang gampang pasti bisa. Terus, dikit lagi. Hati-hati nafas saya Kang. Sorry, terus. Yes. Habis dulu. Jangan bocor-bocor, terus.
Yang udah tahu nafas diafragma, ubah ke nafas diafragma. Yang belum tahu nafas diafragma, udah nafas dada aja. Terus, masih gerakannya masih gerakan. Terus, terus. Paksa dulu. Kalau bisa nafas diafragma, nafas diafragma. Kalau yakinnya pakai nafas dada, nafas dada. Kang, saya belum latihan nafas apa-apa, ya udah nafas biasa aja. Yang penting ini kejangin. Ya, ini udah latihan intinya ini. Maka paksain. Oh, yuk, bagus. Yuk, gerakannya simple, nggak simple. Gerakannya sih simple ya, capeknya luar biasa. Terus, habis dulu. Itu belum habis, itu segitu mah. Habis. Baru boleh tarik. Terus, bagus, yes. Habis, baru boleh tarik. Diafragma. Terus. Dikit lagi, masih. Kurang dikit lagi. Lebih konsentrasi lagi. Biar mantep. Terus. Terus Kang Joko, terus Kang I, Kang Amsori, terus. Habis dulu. Ya, sayang. Terus, dikit lagi. Masih. Habis banget. Terus Kang Ardialis, terus Kang Alfian, terus Konsep, terus. Ya, terus. Fokus, masih. Masih. Masing-masing yang terbaik 2 kali lagi. Setelah 2 kali, tangannya di sini, tarik, tahan, dan buang nafas diafragma di sini. Kalau tadi teman-teman nafasnya nafas dada, tarik, tahan, dan buang nafas dada di sini. Buka kayak pegang bola kayak gini. Setelah 2 kali, langsung konsentrasi, cas gitu. Rasain banget. Nyambung langsung ya. Tuh, tegakin punggungnya. Rasakan banget. Biasanya langsung merinding, langsung ada yang padat banget, kayak disiram lagi. Rasain dulu. Saat gitu. Kerasa banget ini energi padat banget dan kumpulnya enakan gitu. Sambil berusaha normalin si nafasnya. Ya. Oke. Sambil tetap konsentrasi sebaik ini, kakinya buka lebar. Lebar ya. Jika tadinya segini, lebarin aja. Set gitu. Lebar. Fokus, konsentrasi. Nggak usah kuda-kuda ini ya, lebarin aja. Kalau mau ditekuk ya boleh. Set. Fokus. Rasain seluruh tubuhnya dan terutama bola yang dipegang ini. Dengan nafas diafragma atau nafas dada, tergantung tadi gimana.
Sambil fokus konsentrasi, habis tarik, tahan, aba-aba buang, sebarin nih, X gitu ya. Bikin kayak X, buang. Terus tarik, tahan, buang di sini. Tarik, tahan, buang di sini. Ya, mulai masing-masing. Set, gitu. Dirasain ya, yang ini main perasaan nih, feel, dirasain. Terus X gini, tarik, tahan, dan buang di sini. Terus, saya cek dulu. Lebih tinggi Kang Andri, terus. Ya, ya bagus, yang lain oke ya. Oke. Konsentrasi dulu di situ ya, konsentrasi dulu di situ. Konsentrasi dulu di situ. Tarik, tahan, buang dulu di situ. Setelah buangnya habis, tarik berikutnya, tahan, buangnya cuman tangan. Der. Setelah itu tarik, tahan, buangnya cuman ke bawah. Dari ulu hati ke bawah. Terus nanti ke atas lagi, ulu hati ke atas. Ulu hati ke bawah. Gitu ya, digituin. Mulai. Ada bagian atas, just. Terus bagian bawah, just. Konsentrasi. Tangannya tetap X, tangannya tetap X, tangannya tetap X. Belum, diem aja tangannya. Set. Tangannya tetap diem aja di atas. Nyalurinnya atas, pakai dirasain aja. Terus bawah. Terus nanti atas lagi, bawah. Tangannya diem aja. X gitu, terus gitu. Atas tuh dua tangan gitu ya. Bawah itu berarti ke kaki, ke pinggang, ke kaki gitu. Rasain dulu sebentar. Ibu terus. Masing-masing 2 kali nafas lagi, terus kumpulin lagi di tengah. 2 kali nafas lagi, mau atas bawah atau bawah atas. Terus nafas berikutnya kakinya tapetin lagi, boleh deketin lagi, kumpulin lagi di tengah. Fokus. Kalau yang konsentrasi. Ingat, pindah-pindah itu ada jeda-jeda ini, jeda antar gerakan itu harus benar-benar hati-hati. Terus, fokus. Dirasain. Lemesin badannya, rasain. Oke. Yang tadi nafas diafragma, ubah ke nafas dada. Yang tadi nafas dada, terusin nafas dadanya. Oke. Sambil dengerin instruksinya, kita mau melakukan yang gerakan dasar ya, yang tarik, tahan, buang ke sini, tarik, tahan, buang ke depan, tarik, tahan, buang ke atas, tarik, tahan, buang ke depan. Ya, 2 kali. Tapi lemes-lemesnya. Ya, jadi nggak ngelawan tolakan, nggak ngejangin, pokoknya ngikutin gerakannya aja. Jadi kayak ada aliran air, kita masukin tangan, ngikutin doang, nggak ditahan sedikit pun ya. Kan biasanya kan dilawan tolakannya. Ini mah diikutin aja gerakan. Ya, fokus, konsentrasi. 3, 2, mulai masing-masing. Kalau bisa biarin badannya yang gerak sendiri. Kalau bisa biarin gerakannya gerak sendiri, badannya gerak sendiri, ngikutin si gerakan yang udah biasa banget kita lakuin. Selemes-lemesnya, serileks mungkin. Nikmati si pola gerakannya itu, walaupun mungkin dia rada goyang kiri kanan dikit, itu ya nggak perfect gitu ya, nggak seperti gerakan biasa. Tapi yang penting gerakan dasarnya
jalan gitu ya. Ikutin biar badannya yang bergerak. Ya, kita targetnya 2 kali seri. Kalau teman-teman ternyata gerakan dia rada lambat, ya nggak apa-apa gitu ya. Nafasnya nafas. Yes. Bagus, bagus, bagus. 2 kali seri. Oke, bagus banget. Jangan terlalu dilawan, Kang Krisna. Lemes gitu, ngikutin. Kalau yang udah, samping badan, nafas dada yang dalam 3 kali, simpen nafas perut. Ya. Oke. Yang udah, nafas dada 3 kali yang dalam. Langsung nafas perut yang good, sangat baik. Kalau udah, nafas dada, terus simpan nafas perut. Oke. Yang udah nafas perut, kalau mau duduk-duduk, simpan dulu, konsentrasi dulu, sampai tenang gitu. Oke, nanti kita buka, sekarang kita buka mic-nya, sambil teman-teman yang udah selesai nyimpan, mau nanya mangga, mau cerita mangga, tinggal buka mic, tapi kalau udah itu ditutup lagi, gitu ya. Oke. Wah, Kang, latihannya sebentar, cuman gini. Ya, tapi kalau benar tadi harusnya sih capek banget sih, gitu ya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di awal, jadi fokus latihan kali ini adalah pemadatan gitu ya. Kang, kenapa begitu gitu ya? Karena ceritanya selama beberapa hari ini kan minggu ini kita dapat tanda kutip tambahan energi lah gitu ya, gede banyak gitu. Nah, energi itu hanya bisa yang bisa efektif kita gunakan ya yang udah di tanda kutip integrasikan ya, udah jadi bagian dari energi kita gitu ya. Jadi bukan baju lagi tapi udah jadi kulit lah kira-kira gitu ya. Nah, itu apa ya namanya? Perlu proses. Salah satunya adalah dia dari jauh, dari misalkan energi itu ini energi kita nih sini gitu ya. Ini tangan nih, energi kita segini. Terus nanti dapat gitu ya. Nah, itu harus deketin, dipadetin, ditarik sedekat mungkin ke, kalau bisa nanti disinkronin sama si energi kita. Cara sinkroninnya gimana? Ya dipakai bareng-bareng latihan gitu ya. Jadi energi yang belum milik kita ini dipilin mungkin ya. Kalau tali mah dipilin, jadi akhirnya dia bagian dari energi kita. Nah, itu salah satu yang paling cepatnya pakai gerakan-gerakan yang pemadatan ya, yang pemadatan. Salah satu yang paling gampang yang tadi cet itu udah madetin banget. Nah, terus Kang yang kayak gini tadi ngapain? Nah, terus kenapa pas terakhir itu dilakukan gerakan yang nggak pakai nahan-nahan gitu ya, yang lemes banget? Karena teman-teman sekalian, di latihan yang X tadi itu sebetulnya latihan kalau zaman dulu namanya penyaluran cepat. Jadi penyaluran cepat itu nanti
Energinya itu kita berusaha memerintahkan energinya jalan tanpa harus ada stimulan gerakan gitu ya. Kalau gini kan terasa ya, ya kita kan dibantu sama visualisasi gerakan. Tapi kalau kita gini doang, si aliran itu kan full dikendaliin sama si pikiran ya. Pikiran yang merintahin dan itu kerasa ke sana gitu deh. Nah, penyaluran cepat itu maksudnya dengan latihan seperti itu maka kita terbiasa banget dilatih untuk terbiasa langsung ngendalin pikiran, ngendalin energi pakai pikiran gitu ya, tanpa harus pakai stimulan gerakan. Jadi nanti penyalurannya jauh lebih cepat. Nah, terus kenapa yang terakhir itu dilemesin begitu? Nah, itu namanya buat, kalau zaman dulu kan jurus halus ya ada ya, ada sampai 3 kalau dulu nyebut jurus halus. Tekniknya sama dengan jurus halus, fungsinya apa? Ya mengharmoniskan si energi tadi gitu. Jadi kalau awal itu dipadetin ditarik, nah ini diharmonisin supaya dia bisa ngikut sama jalur-jalur energi yang udah biasa kita latih. Nah, itu teorinya di latihan hari ini. Kang, saya bisa latihan mandiri nggak, Kang? Oh, bisa. Geber yang pemadatan. Nah, biasanya habis latihan-latihan yang berat seperti itu, pakai yang teori jurus halus tadi. Apapun gerakannya, yang penting ikutin. Oke, itu dulu dah. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan, chat. Oke, kalau penyaluran ke tangan kerasa alirannya, tapi kalau ke kaki masih susah. Iya, itu memang begitu. Saya banyak banget yang memang kalau ke kaki susah, karena memang kita jarang ke kaki itu kan biasanya tumpuan aja kan gitu ya. Makanya sebetulnya banyakin yang air satu sih. Air satu yang kan ada nyalurin ke bawah ya, yang gerakan ketiga itu. Nah, itu buat itu. Tapi memang kalau di feel dirasa-rasa pasti ya nggak akan sedahsyat kalau ke tangan, karena di tangan itu bagian tubuh kita yang paling banyak syarafnya itu ada 2, satu di tangan, satu di muka. Jadi ngerasain energi itu paling gampang kalau nggak di tangan, di muka gitu. Nah, jadi karena kaki sarafnya nggak sebanyak itu, jadi mungkin kerasanya nggak seperti itu. Tapi ingat, kerasa atau nggak kerasa kan tetap ada yang nyalur. Yang penting kita latih di kuda-kudanya, penyalurannya kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang kalau terapis itu, kalau dulu ya, kalau bukan dulu ya, kalau saya ngelatih terapis, salah satu yang memang titik lemahnya adalah di kaki. Karena kan kalau dulu terapis, bukan dulu ya, sekarang juga terapis banyaknya terapinya pakai tangan ya, gitu ya. Jadi banyaknya dilatihnya ke tangan. Sehingga energi di kakinya kadang-kadang tipis. Nah, biasanya serangan-serangan atau anasir dari kaki yang banyak tembusnya gitu. Sama belakang sebetulnya. Belakang. Karena energi di belakangnya nggak sepadat di yang lain gitu. Karena kalau nggak pakai tahanan ya. Oke, ada yang mau nanya dulu enggak? Kang, latihan agar tubuh langsing. Pokoknya gini dah, kita lihat aja dah. Saya udah nimbang 72 kilo nih, tinggal latihan tubuh langsing adalah gini. Langsing itu faktornya ini buat semua ya, yang memasuki berat badan kepala 7. 1, makan banyakin protein, kurangin karbohidrat. Itu udah wajib aja. Jadi porsi makan boleh banyak, tapi karbohidratnya sedikit. Terus makan nggak boleh lebih dari jam 8 udah harus stop lah. Jam 7 lah, jam 7 malam udah harus stop makan. Itu dari teori si gizinya. Itu ngaruh banget ya. Walaupun kita ngapa-ngapain, maka pola makannya karbonya masih banyak ya susah. Kedua, intake sama kita harus banyak keluarin kalori kan. Ya artinya latihan-latihan yang banyak habisin kalori ya, jalan, kardio gitu ya. Itu yang disarankan secara rutin. Itu aja sih. Terus kalau latihan di kitanya apa? Ya kalau kita mau udah jelas, kalau latihan nafas mah pasti capek, pasti keluar we. Cuman nggak ngebentuk. Ya, hati-hati ya. Latihan XHI itu energinya gede, ototnya oke gitu ya. Kelatih, tapi nggak ngebentuk. Karena kita banyaknya gerakan-gerakan yang statis. Jadi ya gitu-gitu aja. Kalau mau ngebentuk ya, dari 1 pack jadi 6 pack,
Nggak bisa latihan olah nafas aja. Harus tetap olah nafas boleh, tapi posisi misalkan air 2 misalkan ya, yang kayang gitu. Tetap harus ada latihan ototnya kalau mau ngebentuk. Nah, kita bisa langsing dalam konteks turun timbangan dengan olah nafas. Tapi kalau mau turun timbangan dan ngebentuk, tetap harus ada latihan-latihan yang push up-nya, sit up-nya, beban, dan teman-temannya. Mungkin gitu, Kang. Uh, saya juga lagi ngetes yang itu, belum saya minum sebetulnya. Saya ada lah herbal, ntar kalau saya berhasil dari 72 jadi 65 lah, ntar saya kasih giveaway lah. Begitu kira-kira. Tapi katanya sih 72 udah ideal, berarti tinggal bentuknya aja yang belum ideal. Oke, Kang As, Bu Is nih, punggung sama bahu kiri masih panas alirannya. Di nafas rutin, Bu. Di nafas rutin. Ya, langsung dibayangin gitu. Berarti mungkin nafas perutnya harus lebih kencang lagi. Ya, tapi ingat kalau habis latihan sebetulnya ada di mana panas, hangat gitu, sebetulnya dibiarin dulu. Siapa tahu di sana memang butuh terapi. Nah, cuman ketika kita udah benar-benar oke deh, saya mau istirahat, nafas rutin, gitu ya. Ada dari Kang Irfan sekarang. Ketika nafas diafragma, ulu hati ada yang muter dan di dalam. Kadang kaos yang nempel kena keringat, ulu hati berdenyut. Oh iya, betul nafas diafragma memang gitu. Jadi nafas yang benar itu sebetulnya nggak nyaman. Gimana ya, nggak nyaman ya? Kalau kita memang latihannya benar, sensasinya itu awalnya enakan, nyaman, terus nanti jadi nggak nyaman, nggak enak banget gitu ya. Karena dia panas, misalkan panasnya panas banget gitu ya. Kalau ya segala karasa sih sebetulnya ya. Jadi emang udah bener, Kang, lanjutin aja. Mau bentuk badan ya pakai barbel, betul ya. Asal barbelnya diangkat, jangan dilihatin doang gitu ya. Ketika nafas diafragma ulah ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ini tuh nggak, mic-nya nggak jalan gitu? Oh iya. Masih minggu tadi. Sorry dah, udah nyalain tuh. Boleh. Siapa yang mau ngomong masuk? Ada yang mau nanya tentang kemarin, tapi kemarin Kang Diki juga nggak ngobrol banyak ya, jadi nggak. Saya pikir makanya Rabu juga nggak harus gimana sih. Tapi saya yakin teman-teman udah pakai baju merah, tapi nggak bisa muncul, nggak bisa tampil, kasihan. Kang mau nanya, Kang? Yuk, boleh. Iya, waktu yang latihan berat tadi, Kang, itu kan napas terhengal-hengal itu, Kang. Betul. Kemudian pada saat menarik napas itu tangan itu nggak merasakan lagi tolakan atau macam-macam gitu, Kang. Oh ya. Kira gimana, Kang? Atau dia merasakan ciri tanda-tanda bahwa kepadatannya itu sudah memadat itu gimana, Kang? Mengetahuinya kita. Ini pertanyaan bagus ya, dan saya yakin banyak yang gitu juga, gitu ya, pasti. Jadi kan gini, kalau tadi itu kan memang kalau teman-teman jeli, instruksinya kan adalah kejangkan ya, sengaja dikejangin. Jadi kalau kita ngejangin itu memang otomatis kita jadi fokus ke otot, tolakan jadi nggak jadi perhatian lagi. Jadi memang wajar kalau teman-teman tadi nggak ngerasain tolakan karena memang fokusnya di pengejangan. Tapi apakah ketika pengejangan itu energinya hilang? Enggak. Cuman kita nggak fokus aja ke energi itunya. Kita fokusnya ke pengejangan. Kenapa pengejangan itu penting? Karena itu cara narik gitu tadi. Biasanya kita gerakan yang sama kan pakai tangan terbuka nih. Kalau tangan terbuka pasti kerasa tolakannya lebih dahsyat gitu. Nah, jadi sebetulnya pada latihan tadi teman-teman akan terbagi-bagi menjadi beberapa karakter latihan ya. Ada yang memang fokus ke kejanginnya, set gitu ya. Nanti pasti repot itu di ngatur nafas segala macam gitu ya. Pasti Haheng dan teman-temannya kan gitu ya. Nah, atau teman-teman mungkin ada yang dapat kayak tadi fokusnya ditolakan sampai dia nggak bisa gitu. Jadi kejangnya gara-gara nggak bisa emang didorong lagi. Ada yang kayak gitu. Mungkin kayak yang orang-orang yang udah pekanya udah lumayan bisa ke arah sana gitu ya. Dua-duanya endingnya sama, kita kejang dan energi padat gitu ya. Nah, tapi ada bedanya, Kang. Kalau buat yang tadi ya,
kan buat cuma narik ya dari atas ke bawah gitu, itu nggak apa-apa, mau dikejangin boleh, nahan gitu juga boleh, sama-sama efeknya sama. Cuman kalau kita lagi latihan buat penyaluran, tadi itu bukan buat penyaluran, tadi itu buat narik. Tapi kalau buat latihannya penyaluran, nggak boleh tuh kita ngejangin. Bukan nggak boleh ya, ya boleh-boleh aja ya. Tidak disarankan yang ngejangin, tapi sarannya yang nolak, yang lawan. Jadi Akang itu pertanyaannya bagus. Pasti karena apa? Karena Akang pasti ingat bahwa harus melawan tolakan, tapi kok yang ini tolakannya nggak kerasa gitu ya. Berarti ingat tuh pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, jadi ingat, kalau buat penyaluran, karena kita mau ngebuka jalur, maka usahakan selalu level tolakan. Walaupun akhirnya belum terlalu gimana gitu ya, belum terlalu berat segimana, yang penting fokus tolakan aja, sampai nanti akhirnya dapat beratnya. Nah, tapi kalau yang nyerap-nyerap, nyedot-nyedot, madet-madetin, bukan nyedot sih, yang madet-madetin energi, kejangkan aja. Kalau misalkan teman-teman masih susah dapat yang tolakan sampai kita kejang sendiri, maka kejangkan saja. Gitu ya. Itu karena fungsinya cuma buat narik itu, gitu ya. Jadi tadi nggak apa-apa, Kang. Itu udah oke kalau gitu. Walaupun teman-teman nanti beda-beda, ada yang kerasa, ada yang enggak gitu. Ada yang nafasnya jadi super luar biasa berat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting selama dikejangin ya narik kok. Oke, ada pertanyaan lagi? Kang, Yuk, mangga. mau nanya dulu Kang, tadi ada settingan tambahan dari Kang apa enggak? Soalnya kalau enggak berarti saya ngerasain lebih ya beda sih sebelum ditransfer dengan sekarang. Kecuali kalau ada settingan dari Kang, saya nggak tahu tadi kan settingan tambahan. Saya tadi gigi tuan itu cuman nggak ke semua lagi. Cuman ditembak-tembak yang rada kurang lancar aja. Nggak ada settingan tambahan buat nambahin energi atau apa enggak. Kerasa bedanya kayak gimana? Lebih padat dibanding sebelum sih. Lebih ngerasa berat dan padatnya beda apapun sebelum dan sudah dari Selasa kemarin gitu. Oh iya. Harusnya ada bedanya ya. Kalau nggak ada bedanya sedih ya. Terus dari teman-teman yang lain ada yang ngerasa beda nggak setelah pasca hari Selasa gitu ya? Soalnya kan loncatnya gede ya. Dulu 30, sekarang 3.000 itu berapa kali lipat gitu ya. Walaupun saya juga kadang-kadang suka bingung ya, kenapa gede-gede amat gitu ya. Padahal nggak ditransfer juga, buat terapi mah bisa gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ini gitu cerita biar Kang Riza nggak penasaran gitu, kok cuma saya doang gitu. Kang, sekali lagi ya? Boleh? Nggak, waktu pengejangan pakai nafas dada tadi kok lebih kerasa berat, tapi berat nggak sih? Lebih nyaman pakai diafragma kan? Jadi pas pakai dada kok ya ngap gitu. Tapi kalau pakai diafragma ada nyaman, saya tadi pakai diafragma. Ya, atau diafragma aja tadi kan gitu. Oh iya, memang bagusnya pakai diafragma. Ada karena dua hal. Satu, secara teknik nafas sendiri, diafragma kan pasti ngambilnya cepet ya. Nggak mungkin sepanjang dada. Artinya lebih nggak capek. Ya kan, ya ngambilnya tetap lebih banyak kan. Kalau dada itu kan bisa gede banget, banyak banget, akhirnya nahannya bisa lama, nunggu habisnya juga keburu oksigennya udah teriak-teriak. Satu secara teknik ya. Kedua, secara energinya kan yang berat-berat gini memang lebih cocok ke si nafas diafragma karena karakter energinya dia meledak-ledaknya sama gitu. Jadi makanya kenapa air satu boleh nggak latihan air satu pakai nafas dada? Boleh, tapi kalau air satu pakai nafas diafragma nanti hasilnya beda gitu. Dua gerakan yang sama dengan teknik nafas yang berbeda, dia punya keluarnya beda gitu. Nah, kalau yang berat-berat umumnya lebih cocok pakai diafragma. Jadi wajar kalau merasa lebih nyaman, walaupun nggak harus kayak gitu juga ya. Kalau teman-teman yang tuningnya lebih ke nafas dada ya mungkin lebih nyaman di nafas dada. Tapi ada alasannya dua tadi, gitu ya. Oke, nanya lagi boleh? Ya Kang As, mau tanya Kang As. Boleh, silakan. Ini terkait pentransferan yang kemarin oleh Mbak, gitu kan. Ya jadi semalam udah ditanya dan apa Kang kan, cuma memang akan ada yang nggak terjawab gitu, jadi saya masih penasaran kan. Jadi memang pada saat transferan kemarin itu
memang energi yang saya rasakan memang besar gitu nah, Kang kan. Cuma setelah pentransferan itu yang saya alami itu terasa lelah gitu Kang. Jadi lemas gitu seperti habis lari. Nah, itu iya. Jadi apakah itu karena kita merasakan energi yang besar penahanan tadi? Apakah memang badan kita yang belum menyesuaikan yang tadinya metafisiknya kecil kemudian dikasih besar sehingga badan kita belum menyesuaikan atau gimana tuh Kang? Itu aja Kang. Iya, gitu. Jawabannya gitu. Adaptasi. Nah, coba saya langsung kebayang satu hal. Ya. Jadi betul teman-teman sekalian, badan kita itu perlu adaptasi. Contohnya yang paling gampang dan semua pasti sudah mengalami adalah pas pengalaman terapi pertama. 80-90% orang terapi pertama udahnya lemes. Gitu ya. Bukan karena energinya kurang, tapi memang karena belum terbiasa ada transferring energi dan muterin dan teman-temannya. Dan secara berkala ketika itu dilakukan terus, pompanya makin baik, manajemen energi makin baik, mulai dari 1 pasien bisa jadi 5 pasien kan gitu ya. Saya yakin orang yang pertama kali terapi 1 pasien aja bisa udahnya lemes-lemesan gitu ya. Banyak banget yang kejadiannya kayak gitu. Karena tadi adaptasinya itu. Nah, jadi kalau Kang Usep mendeduksi seperti itu, emang benar Kang. Jadi memang jebret, dia harus adaptasi dulu. Untuk ini berlaku buat semua orang enggak? Sebetulnya buat semua orang begitu. Cuman ada yang peka, ada yang enggak. Orang yang peka lebay. Segala kerasa ya. Semuanya sedikit-sedikit kerasa gitu kalau orang yang peka mah. Kalau orang yang nggak peka, ditransfer nggak kerasa, udahnya nggak kerasa gitu ya. Ya, ada positif negatifnya. Nah, cuman saya mau bilangnya gini. Begitu Akang tadi nanya itu, saya langsung kebayang satu hal yang penting. Ini kita nih, transfer. Puk, gitu. Energi yang ditransfer itu bukan energi kita. Energi yang pure punya kita adalah energi tubuh kita yang hasil latihan olah nafas segala macam, berhasil mengikat energi sekitar sehingga itu bisa dipakai. Energi sekitar kita kan gede banget sebetulnya. Cuman nggak semuanya bisa kita pakai karena kita nggak terbiasa mengelola itu. Jadi kita latihan rutin itu untuk memperbesar kapasitas tambungan energi kita. Gitu ya, kebayang ya? Di sekeliling kita itu energi semua, cuman nggak bisa semuanya kita pakai. Yang bisa kita pakai ya tergantung yang kita latih aja sebetulnya. Nah, kemarin itu kita di sini tiba-tiba energi gede jerat, puk gitu. Maka dalam masa-masa minggu-minggu ini, seminggu 2 minggu, teman-teman, tugas kita apa sih? Latihan sedahsyat mungkin sehingga energi yang besar ini, yang lebih padat dari biasa di sekitar kita, yang belum bisa kita apa-apain loh ini. Ya, kita dikasih tiba-tiba undian menang pesawat gitu ya. Kita belum bisa nyetir pesawat, udah parkir pesawat depan rumah, tapi kita nggak bisa ngapain, dan kita belum bisa jadi pilot kan gitu. Apa yang harus dilakukan adalah segera latihan supaya kesempatan dapat energi segede gini bisa jadi sebagian dari itu jadi energi kita. Energi ingat akan terkikis gitu ya. kayak kita terapi proteksi rumah deh. Kalau kita nggak pantau, nggak kita puterin lagi, kita nggak ini lagi ya lama-lama terkikis gitu ya. Ya nggak tahu berapa lamanya, tapi pasti berkurang energinya, terkikis kan begitu. Sebetulnya transferan juga gitu. Jadi ini sorry, saya nggak tahu ya nanti mungkin ada orang yang teman-teman yang nggak sepakat ya, tapi ini pendapat saya. Ketika kita ditransfer itu kita dikasih kesempatan buat ini silahkan ada uang segini banyak, ambil sebanyak yang kamu mau dengan cara berlatih. Kalau uang itu udah masuk dompet, itu uang kamu bisa dipakai. Tapi si uang ini lama-lama akan terkikis, hilang. Dan jadi enggak, sebetulnya kata saya hampir sia-sia orang yang ditransfer terus nggak latihan gitu. Ya ada beda berapa bulan kayak yang enggak hilang aja, ketebak angin. Ya ketiup angin aja kata saya mah. Karena pada akhirnya adalah energi yang kita sih sebetulnya yang bisa dimanipulasi energi yang kita sendiri, dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, hasil dari latihan
gitu. Emang ada yang, Kang, kok saya gini ditransfer jebret langsung kerasa bisa segala macam. Iya, pada saat itu, pada energi yang berapa banyak sih yang bisa kita ikat sehingga kalau nanti kena angin dia tidak terbang lah gitu, kira-kira gitu. Nah ini yang menurut saya sih pendapat saya pribadi ya. Nah, ini yang pentingnya gitu. Jadi jangan sampai kita lalai hanya karena nganggap oh, udah 3000 grams. Sebetulnya kalau mau kita jujur-jujuran apa sih 3000 grams? Nggak tahu juga bentuknya kayak gimana, nggak tahu bedanya kayak gimana tahu. Dia akan ketahuan bedanya kalau kita pemanfaatannya. Contoh kayak tadi Kang Riza atau teman-teman juga saya yakin ngerasain tadi. Sebelum dan sesudah kan ada bedanya. Oh berarti ada gitu ya. Ketika dimanfaatkan baru kerasa manfaatnya gitu ya. Oke, kita punya power bank 10.000 mAh gitu ya. Terus diam aja. Apa manfaatnya? Listrik di dalam power bank tidak ada manfaatnya. Mau dia 1000 mAh, mau 500 mAh, mau 1 mAh, mau seberapa kilowatt juga kalau nggak dipakai emang nggak akan tahu manfaatnya. Kan gitu. Nah, ini energi segede 3000 grams ini apa manfaatnya? Itu yang sebetulnya yang jadi pertanyaan bagi kita. Makanya Kang Diki kan bilangnya dimanfaatkan supaya ngerti 3000 grams ini gimana sih kemanfaatannya. Sehingga nanti kalau ditransfer lagi jadi 5.000 kah atau jadi berapakah, kita tahu bedanya apa gitu. Itu sih yang saya tangkap poin-poin pentingnya ya. Jadi kita jangan sampai terlena gitu ya. Karena saya tahu banyak banget orang-orang yang, saya udah segini, kamu kalau enggak, apa sih kata saya, bedanya apa gitu. Kalau nggak sama-sama nggak digunain apa aja, apa bedanya gitu, gitulah. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Tadi ada chat ya, chat 3. Oke, kamera Oke. Setelah ditransfer 3000 kok jadi gampang lapar, itu mah pembenaran aja Kang Yusuf. Biasa-biasa aja lah gitu ya. Saya juga pas transfer tulang punggung lemas. Oke, kalau sensasi pas transfer ya beda-beda ya. Itu mah gimana ini. Tapi tidak harus jadi cepat lapar. Itu mah. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin terakhir? Sebelum diakhiri? Belum? Kebayang ya poin pentingnya tadi ya. Saya pengen teman-teman ngerti bahwa sikap pola pikir kita harus produktif gitu ya. Jangan sampai yang saya terus terang saya paling nggak mau, tapi ya itu bebas gimana masing-masing ya. Saya tuh sangat-sangat ingin bahwa kita itu tahu bahwa kendalinya tuh di diri kita gitu. Ya, kita tuh istilah gini lah, kalau Kang Diki nggak ada, Kang Diki nggak bisa lagi transfer, gimana kan gitu ya? Kalau kita tergantung sama transferan gitu, kita harus balik. Ini gimana kita kok? Tanpa transferan juga bisa sebetulnya, kan gitu ya? Ditransfer lebih mudah lagi. Ya, anggaplah kita dapat privilege ya, dapat kesempatan punya guru Kang Diki, sehingga sangat dipermudah gitu ya. Tapi tanpa harus ada Kang Diki pun harus kita bisa gitu ya, karena ya siapa yang mau nerusin kemanfaatan kalau bukan kita yang punya pola pikir mandiri gitu. Ya mungkin itu sih closingnya sih, semoga teman-teman kebayang. Itu mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri latihan kali ini. Semoga teman-teman bisa ngerti banget pentingnya pola pikir tadi ya. Nuhun, terima kasih. Kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis.